Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Baiklah, pagi ini kabar kalian hari ini? Ya. Selamat. Oke. Jadi untuk pagi ini supaya kalian tetap menjaga kesehatan ya nak ya, termasuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian memakai masker dengan benar, tetap menjaga jarak walaupun COVID ya agak berkurang ya, tapi tetap kita harus menjaga kesehatan, protokol kesehatan, tidur yang nyenyak, jangan begadang, terus makannya sehat. Oke, coba Bapak lihat dari beberapa teman ini, yang tadi Bapak lihat masuk Zoom paling cepat ini Fran. Nah, coba Fran pimpin kawan-kawannya, pimpin berdoa Fran. Yuk. Teman-teman sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumid. Milisani yafqahu qawli ilman warzuqni fahma. Amin. Jadi semoga dengan berdoa kita diberi keberkahan untuk melaksanakan kegiatan belajar hari ini ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya ini masuk semua ya. Oke, untuk memupuk rasa cinta tanah air, marilah kita duduk siap menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Yuk, kita duduk siap sambil menyanyi ya. Ya Pak. Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Dari Sabang sampai Jajar pulau Indonesia padam tanah air
tanah airku Indonesia. Oke, kayaknya masih lemas. Yuk kita tepuk semangat satu kali yuk. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih ya. Nah, kemarin anak-anak masih ingat nggak pelajaran yang kemarin mengenai nonton iklan itu ya? Ada iklan apa tuh, Fran? Coba Fran, iklan apa kemarin? Yang ada itu loh, yang apa? Sapinya itu loh. Iklan apa, Fran? Ikan sapi A2. Susu. Nah, susu A2 ya, iklan ya. Susu A2. Susu itu berasal dari apa? Yuk, Sapi. Ya, kamu minum ya itu susu dari sapi ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada sapi. Ya, sapi atau hewan yang ruminansia atau memamah biak ya. Nah, selain itu nanti kita juga belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama tadi tentang sistem pencernaan pada sapi atau hewan ruminansia. Yang kedua dengan sistem pencernaan pada manusia. Jadi itu tujuan kita ya hari ini ya. Kemudian apa itu hewan ruminansia? Ini gambarnya kelihatan, Nak? Ini gambar sapi. Hewan ruminansia, coba Siska dan Citra dibaca. Hewan ruminansia adalah hewan yang biasa memakan buah dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan injak. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba, bakteri, dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Oke, jadi kita menemukan di sini yaitu kata-kata yang menurut kamu ini ada yang beda. Kalau manusia itu kan mengunyah, sekali mengunyah telan habis ya. Kalau sapi ini kamu lihat kan, sapi itu kalau sudah tidur sambil tiduran dia ngunyah lagi. Nah itu di situ juga terdapat 4 bagian lambung yang berfungsi spesifik. Jadi beda-beda lambungnya itu ada 4. Itu yang akan kita pelajari, masalah yang akan kita selesaikan. Nah, selanjutnya ini jadi hewan ruminansia itu di dalam mulutnya terdapat organ pencernaan seperti berikut: gigi sapi tersusun dari gigi seri, gigi yang di depan itu, sama lidah. Kemudian yang ketiga saliva, merupakan cairan. Nah, kalau dia tuh ngunyah terus sapi atau kambing tuh. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak simak video berikut, disimak ya, sambil dicatat ya. Kalau perlu dicatat ya, simak. Sempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Lalu bagaimana sapi mencerna makanan tersebut? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Sistem pencernaan hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan dengan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik.
Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba atau bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Salah satu contoh hewan ruminansia adalah sapi. Di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Rumen merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Retikulum. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terdapat proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Omasum. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Abomasum. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Oke, baik ya anak-anak. Tadi ada empat yang ada di lambung hewan rumenansia, yaitu yang pertama rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Nah, selanjutnya anak-anak nanti Bapak minta untuk membuka LKPD yang Bapak bagikan ke grup WA, yaitu mengenai LKPD. Di situ nanti anak-anak untuk menjelaskan proses terjadinya rumput itu masuk ke dalam mulut, kemudian dikunyah sampai ke rumen, ke omasum, abomasum, dan retikulum. Silahkan anak-anak buka grup WA-nya. Bapak ini bisa Bapak tampilkan ya LKPD-nya. Ini seperti ini. Bentar. Nah,
Kurang lebih seperti ini. Bagaimana cara mengisinya di LKPD ini? Nanti Bapak buat grup ya, grup diskusi. Kemarin kan ini kan berdua-dua, nanti kamu berempat, bisa berempat atau tapi ngobrolnya bukan di offline tapi di di Zoom ini ya. Nah, isikan nama, kelas, ini masing-masing nanti isinya walaupun diskusinya bersama-sama. Nah, di sini sambil nonton video, anak-anak bisa mengerjakan LKPD-nya. Caranya bagaimana, Pak? Ini bisa ditarik kayak gini. Nah, ya nak ya, ditarik ke atas. Nah, setelah kalian sambil menonton ini videonya sama yang Bapak tampilkan tadi. Seandainya kalian lupa bisa tonton lagi ya. Diklik kayak gini, nanti akan nonton sendiri ya. Nah, nanti tonton sendiri, kemudian diisi prosesnya. Rumput masuk ke esofagus, kemudian ke perut besar. Nah, di perut besar ini kegiatannya apa? Di sini dijelaskan. Cara ngisinya kalian menonton di video ini ya. Kemudian di mulut, nah dari mulut kemudian ke retikulum. Nah, ini ada. Yang belum ada apa ini? Ini apomasum, berarti yang belum di sini. Oh, misalnya ini Bapak jelaskan, salah Bapak contoh ya. Omasum. Nah, diketik kayak gitu. Kemudian setelah diisi, nanti setelah ini anak-anak diminta untuk menggambar poster. Siap anak-anak? Bawa bagi kelompoknya ya. Oke. Ya, Pak. Ya, Pak. Bentar, buat kelompoknya. Siap. Breakout room. Nah, silahkan masuk ke room masing-masing. Pak Robi sama Bu Mutia tetap di sini aja ya. Apa ikut nimbrung? Oke. Siap. Nah, di sini Fadil dan Fahri, Fran, sama Siska dan Citra. Coba kamu buka yang LKPD yang dikirim Bapak, yang di WA ya. Bentar, WA. Yang ini nak, yang nah, dibuka ya, dibuka di grup WA-nya ya. Nah, silahkan kalian pelajari itu. Yuk, dibuka sambil nonton videonya ya. Ada videonya kok di situ, tinggal dipencet. Caranya klik di linknya itu, titik kayak gitu ya. Yang warnanya hijau itu diklik, nanti akan muncul di situ sambil nonton ya. Fadil, kameranya dihidupin nak. Kembali nanti Bapak pindah ke grup lainnya, pindah ke breakout lainnya ya. Oke, Bapak join ke nomor ruangan 2 ya. Silahkan diskusi ya. Ada di situ kok nak, ada videonya, ada isi yang kosong-kosong ya. Oke, Bapak pindah ke room 2.
Zahwa, Zahwa dan Amira kan sudah Bapak kirim ke grup itu linknya ya. Kalian tinggal buka ya. Oke, Bapak pindahkan Frannya ke sini aja, Frannya. Pindah Frannya ke gua. Oke, ya ada kawannya. Dia lewat itu. Ya, ada ya. Coba diskusikan. Zahwa, Amira, dan Ririn, Zahra ya. Oke. Diskusikan, nah. Diskusikan. Yuk, coba Fadil, Siska. Yuk, bisa dibuka nggak linknya tadi? Bisa, Pak. Oke, Bisa, dibuka Pak. sama Siska, yuk Siska. Sambil diisi. Apa itu? Abu Masum tadi apa, nak? Abu Masum apa? Oh, Masum tadi apa? Yuk, mantap-mantap, nak. Yuk, Om Masum. Isi yang ini di WA. Di WA. Diisi di situ ya. Oke. Bapak kasih waktu tinggal 10 menit lagi loh. Yuk. Lambung, bukan masing-masing nih. Ya, isi baik, isi. Om Masum itu apa? Abu Masum itu apa? Kemudian retikulum ya. Sampai selesai. Bapak pindah ke room 1 lagi, room 2 ya. Oke. Zahwa, Ririn. Ayo, apa itu Om Masum tadi? Om Masum, Abu Masum kan di situ ada ya, nak ya? Di situ Bapak tampilkan tadi. Nah, tinggal 9 menit loh. Ya, oke. Isi sampai selesai ya, nak? Ya, Pak. Sampai itu aja yang kotak-kotak yang kosong tadi sama yang tinggal. Oh, Om Masum itu bagian ini naik ke atas kayak gitu ya. Sambil ditulis nggak apa-apa, mic-nya dimatiin salah satu apa ya. Oke, Bapak pindah lagi ya biar kalian paham. Bapak pindah ke room lain. Ya, Pak. Iya, Fadil, Siska, dan Citra. Oke. Oke. Nah, diisi ya. Sip. Ya. Oke. Waktunya tinggal 8 menit. Fadil mana ya Fadil? Ayo Fadil sama Siska, Citra, Fahri. Ya diisi sambil ngobrol nggak apa, ngobrol dengan temannya ya. Apa itu retikulum? Oh aku jawabannya ini. Nah, kayak itu nggak apa-apa ya. Oke, Bapak pindah lagi. Zahwa, Ririn, sambil ngisi ya nak ya. Tanya ngobrol dengan kawannya nggak apa-apa loh, Zahwa dan Ririn. Ini loh jawabannya ini loh Pak. Itu
Ini loh nak, ini loh. Rin, ini jawabannya. Nggak apa-apa, bukan jawabannya, tapi apa tadi Om Masum? Kayak gitu ya, biar kelihatan lebih aktif kalian ya. Oke, waktunya tinggal 6 menit loh. Ayo. Bapak tunggu, nanti kalau udah selesai nanti kita ke grup besar lagi. Fadil, Fahri, gimana? Bisa? Fadil, Fahri, Siska, Citra, bisa nak? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, keren. Anak bapak memang keren kok. Ya, tinggal berapa menit lagi nih? Tinggal 4 menit lagi ya. Nanti ditampilkan. Anak-anak, sekarang sambil gambar ya, gambar sapi. Ya, gambar sapi. Bapak kasih waktu gambar sapi. Kan kok masih di sini? Tapi udah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, keren. Nanti tunjukin ya, nanti aja. Iya, Pak. Oke. Jawa Ririn, nanti sambil ini gambar sapinya ya, digambar sapinya ya. Jangan off cam. Hidupkan kameranya biar kelihatan cantiknya anak bapak tuh. Masa dimatikan kameranya ya? Oke, tinggal 3 menit. Ayo sambil digambar sapinya. Gambar poster sapi. Ya, nanti ditunjukin nanti kalau sudah dikasih ini yang kakinya, kalau belum ada kakinya kurang 2 ya nanti tambahin kakinya ya. Nanti kalau sudah kita masuk ke ruangan besar. Oke. Balik semuanya ya. Sudah selesai diskusinya ya. Coba Zahwa, tadi kamu diskusi tentang apa nak? Ya itu sebutkan di situ. Kamu tuh yang kamu dapat tadi, yo. Apa itu Obu Masum kan tadi? Ya coba. Ya yo. Yo, tunjukkan Zahwa. Ya, Pak. Yang lainnya dimatikan mic-nya ya. Pokoknya berfungsi menyerap asing dong. Ya. Udah. Yuk baca yuk, Zahwa, Peririn yuk. Arin.
Berfungsi menyerap cairan, vitamin dan mineral dari sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Oh itu ya. Itu apa itu? Obomasum apa omasum itu di? Lambung masuk. Obomasum. Oke ya. Sudah gambarnya tadi. Posternya sudah gambar. Coba tunjukkan ke kamera. Kameranya semuanya dihidupin dong. Masa dimatikan ini? Fran, ya. Ya, oh itu gambar sapinya. Itu kakinya kok cuma 2 ya? Nggak kurang. Ya itu, Fadil hebat. Ini gambarnya hebat ya. Ada warna-warnanya, keren ya, hebat. Citra mana Citra? Wah hebat ya, anak bapak tahu ya. Jadi nanti gambarnya itu tempel di rumah. Jadi apa namanya, kenang-kenangan bahwa belajar dari gambar sapi ya. Oke. Selanjutnya ya. Ini ya gambar sapinya tadi kan. Nah, Bapak ulas sedikit. Jadi matikan speakernya, yuk, mic-nya. Jadi Bapak jelaskan sedikit. Rumen atau perut besar itu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba. Kemudian retikulum perut jala atau istilah itu jala. Omasum perut kitab yang tadi di video tadi sudah disebutkan sebenarnya ya. Kemudian abomasum perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Jadi lambung itu yang pertama, ada 4, ini yang terakhir. Oke ya. Selanjutnya ini tadi sudah LKP sudah kalian tulis. Ada pertanyaan nggak tentang omasum, abomasum, retikulum, esophagus tadi ya? Ada nggak? Bisa nak? Oke, kayaknya bisa ini. Bisa ya. Untuk Bisa. biar pusing kalian tadi mikir. Coba sekarang anak-anak tegak, kita mau ice breaking dari tempat. Yuk tegak, yuk semuanya. Ya, semuanya berdiri. Kan jalan ke kamera. Somewhere in Waikiki, well she was selling pineapple, playing ukulele. And when I went to the girl, come on and teach me to sway, she laughed and whispered to me, yes, come tonight to the bay. The lovely beach in the sky, the moon of Kauai, around Calypso surround, we'll all be singing this song. I got to push pineapple, shake the tree. I got to push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down and to the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. I got to push pineapple, shake the tree. I got to push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down and to the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. And down on the shore, they gather
Oke, tepuk tangan semuanya. Senang ya? Wah, senang kalau giliran SD King aja. Senang semua ini. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai organ pencernaan pada manusia. Coba Bapak mau dengar nih. Siska dan Citra tadi sarapannya makan apa? Coba. Siska dan Citra, hidupkan mic-nya, Nak. Ayo sebutkan. Sarapan apa tadi, Nak? Mic-nya dihidupin dulu. Hewan, Pak. Tekwan. Tekwan itu asalnya dari apa, Nak? Nasi sama gorengan, Pak. Nasi sama Dari gandum. gorengan. Gandum ya. Iya. Itu ada karbohidratnya, proteinnya ada, karena ada ikannya. Coba Bapak cari lagi nih yang sarapannya ini. Zahwa, coba Bapak tanya Zahwa dan Riri, sarapannya apa tadi? Jawa. Oh iya, itu ya. Nah, sudah. Sekarang tahu nggak, kamu berpikir nggak, makanan yang kau makan itu dari mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian anus, jadi keluar. Nah, untuk lebih jelasnya proses pencernaan manusia, kalian simak video ini. Nanti di LKPD-nya dilanjutin ya, Nak. Di LKPD-nya nanti dilanjutin. Oke. Ya, Pak. Tentang organ pencernaan manusia. Nah, materi yang pertama yaitu tentang pencernaan. Apakah yang dimaksud dengan pencernaan? Pencernaan merupakan proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi lebih halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Makanan yang sudah dicerna akan berubah menjadi sari-sari makanan yang lebih mudah diserap oleh pembuluh darah. Sambil catat ya, Nak. Sari-sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh bagian tubuh oleh darah, dan proses pencernaan terjadi di dalam saluran pencernaan dan dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Nah, proses pencernaan makanan ada dua jenis. Yang pertama itu ada pencernaan makanan secara mekanik. Pencernaan makanan secara mekanik berfungsi menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Nah, pencernaan mekanik ini terjadi pada mulut dan juga pada lambung. Jenis pencernaan yang kedua itu ada pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan makanan secara kimiawi dilakukan oleh enzim. Pencernaan kimiawi ini berlangsung di dalam mulut, lambung, dan usus halus. Tujuan pencernaan dengan bantuan enzim adalah menguraikan makanan menjadi sari-sari makanan yang mudah diserap oleh tubuh. Fadil, Fahri, jangan Materi yang off-cam kedua ya. yaitu Hidupin tentang kameranya. organ-organ Nggak boleh pencernaan. kalau off-cam itu kamu bukan nanti. Ya, nggak boleh ya. Organ pencernaan Alhamdulillah. manusia Ya, terbagi pokoknya ya menjadi nggak boleh dua off-cam, berdasarkan harus fungsinya, on-cam. yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan tempat terjadinya seluruh proses pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Kelenjar pencernaan ini terdiri atas kelenjar air liur, kelenjar lambung, hati, dan pankreas. Enzim yang dihasilkan organ-organ tersebut berfungsi dalam pencernaan secara kimiawi. Nah, adapun fungsi dari organ-organ pencernaan yang pertama yaitu untuk menghancurkan makanan menjadi yang lebih halus. Fungsi yang kedua yaitu menyerap zat-zat makanan yang larut sehingga masuk ke dalam darah. Dan fungsi yang ketiga yaitu mengeluarkan zat-zat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Nah, itulah fungsi dari organ-organ pencernaan.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang organ apa saja yang terlibat dalam proses pencernaan manusia. Nah, di sini sudah ada gambar dari bagian-bagian organ pencernaan pada manusia. Mulai dari yang pertama, yaitu disebut dengan rongga mulut. Rongga mulut merupakan pintu masuk makanan ke dalam tubuh. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Bagian yang berfungsi mencerna makanan di rongga mulut adalah gigi, lidah, dan air liur. Gigi dan lidah mencerna makanan secara mekanik, sedangkan air liur mencerna makanan secara kimiawi. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan, lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan pada saat mengunyah, yang kedua membantu menelan makanan, dan yang ketiga yaitu mengecap rasa makanan. Permukaan lidah kita dapat mengecap berbagai rasa, yaitu rasa manis, pahit, asam, asin, dan gurih. Kelenjar ludah menghasilkan air ludah dan enzim amilase atau petialin. Enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi maltosa. Nah, itulah sebabnya mengapa nasi yang mengandung amilum yang kita kunyah lama-kelamaan akan terasa manis. Nah, bagian organ pencernaan yang kedua yaitu ada kerongkongan. Kerongkongan adalah bagian saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan menyerupai tabung dengan panjang sekitar 20 cm. Jadi panjang kerongkongan ini kira-kira kurang lebih 20 cm. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Nah, yang dimaksud dengan peristaltik itu adalah gerakan seperti ini. Jadi diremas oleh dinding kerongkongan. Gerakan inilah yang membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Organ pencernaan yang ketiga yaitu disebut dengan lambung. Fran, fokus nak. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan dicerna kembali secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh dinding lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh zat-zat yang dihasilkan oleh kelenjar lambung. Kelenjar lambung menghasilkan enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein, dan asam klorida berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Kemudian bagian organ pencernaan berikutnya disebut dengan usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan, yaitu panjangnya 6 hingga 7 meter. Di sepanjang dinding usus halus ini dihasilkan enzim-enzim yang berguna untuk mencerna hasil pencernaan lambung yang masuk ke usus halus. Adapun enzim-enzimnya yaitu yang pertama ada enzim maltase yang berfungsi menguraikan maltosa menjadi glukosa. Kemudian yang kedua ada enzim sukrase menguraikan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang ketiga enzim laktase yaitu berfungsi menguraikan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dan enzim yang keempat yaitu enzim eripsin yang berfungsi menguraikan pepton menjadi asam amino. Nah, usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, bagian ini disebut dengan usus 12 jari atau duodenum. Panjang usus 12 jari kira-kira 25 cm atau
berukuran 12 jari tangan orang dewasa. Nah, pada usus 12 jari atau duodenum ini terdapat enzim-enzim. Yang pertama itu ada enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula sederhana. Kemudian enzim yang kedua itu ada tripsin, berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Dan enzim yang ketiga itu ada lipase, yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian bagian organ pencernaan yang kedua dari usus halus, yaitu bagian ini, disebut dengan usus kosong atau jejunum. Usus kosong terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Dinding usus kosong mempunyai kelenjar yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, tetapi tidak sebanyak di usus 12 jari. Dan bagian usus halus yang ketiga, yaitu pada bagian ini, disebut dengan usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Sari makanan diserap oleh pembuluh darah sehingga masuk ke dalam aliran darah, dan selanjutnya darah mengedarkan sari-sari makanan tersebut ke seluruh bagian tubuh manusia. Bagian organ pencernaan berikutnya yaitu ada usus besar. Usus besar bersambung dengan usus halus di rongga perut bagian bawah sebelah kanan. Nah, di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri pembusuk yaitu bakteri Escherichia coli. Proses pembusukan menghasilkan kotoran yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Nah, ini merupakan bagian dari anus manusia. Jadi anus merupakan tempat keluarnya zat sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh manusia yang sering disebut dengan feses. Nah, itulah organ-organ pencernaan pada manusia beserta fungsi-fungsinya. Oke, sudah ya. Jadi organ pencernaan manusia itu dimulai makanan yang kamu makan. Tadi misalnya tadi ada yang makan tekwan, tadi Siska ya. Tekwan itu masuk ke mulut, masuk kemudian ke kerongkongan. Jangan kebalik ya nak, kerongkongan dengan tenggorokan beda. Di sini ada dua nak, yang satunya tenggorokan, yang satunya kerongkongan. Kalau tenggorokan itu untuk bernafas, kan ada lubangnya dua ini. Nah, kalau yang kerongkongan untuk makan. Makanya kalau lagi makan tidak boleh ngomong, supaya apa? Makanan nggak masuk ke tenggorokan. Kemudian di sini ada namanya gerakan peristaltik, yaitu mencet itu turun. Kayak kamu masukin kelereng dalam selang. Nah itu gerak peristaltik. Kemudian makanan yang kamu makan tekwan tadi masuk ke lambung. Lambung itu kamu nanti lebih hancur lagi. Kemudian dari lambung dibantu dengan enzim-enzim masuk ke usus halus. Nah, di usus halus ini sari-sari makanan yang dibutuhkan tubuh kamu diambil oleh tubuh, yaitu usus halus. Di usus halus ini kemudian dikeluarkan, berjalan lagi, tekwan tadi berjalan ke usus besar. Nah, usus besar ini tempat yang kasar-kasar, sisa-sisa yang ini, sisa-sisa yang kamu makan tadi. Nah, usus besar. Di usus besar ini dibantu oleh bakteri pembusuk. Makanya kalau kamu buang angin bau karena di usus besar ini ya. Nah, kemudian di usus besar keluarlah di anus. Kalau tiap pagi-pagi kamu ke kamar mandi, nah itulah hasil sisa makan kamu tadi. Tekwannya nanti keluarnya besok atau nanti siang ya. Itu. Jadi Bapak jelaskan lagi. Yang pertama mulut. Coba mulutnya menganga semua. Punya mulut kan? Nah, di mulut ini ada gigi. Giginya berapa? Coba lihat kawannya. Oh, hitung gigi kawannya. Ayo, saling berhadapan. 24, Pak. Coba saling berhadapan. Siska dengan Citra hadapan. Hitung gigi kawan kamu. Gantian.
Zahra dan Amira, ayo dihitung giginya. Ada yang bolong belum? Ada yang rongah belum? Ayo dihitung. Pak, giginya 20, Pak. Ya 20. Yo, Fran nggak ada kawan. Si Fadil dengan Fari. 13. Berapa aja dihitung? Menganga. A. Yo, mulutnya. 23, Pak. 23. Kok ganjil? Berarti ada yang ini ya? 23. Ayo dihitung. Coba Zahra dengan Amira. Yuk. Hadapan. Kamu dengan Amira, yuk. Berapa dihitung? Coba Amira hitung punya Zahra. Ayo. Berapa giginya? 24, Pak. Oke, 24 ya. Nanti kalau gigi dewasa beda lagi, Nak. Kalau sudah kamu dewasa. Oke, di mulut ini coba dimatikan dulu mic-nya, Zahwa dan Zahra. Nah, di mulut ini kamu makan nggak mungkin langsung kamu telan kan? Kamu kunyah dulu. Kunyah sampai halus, lembut, baru kamu telan. Dibantu oleh gigi. Selanjutnya makanan masuk ke kerongkongan. Nah, di dekat trachea atau dekat tenggorokan. Menelan. Nah, ini ada gerakan peristaltik namanya. Ya, turun sendiri. Kemudian lambung. Nah, di lambung ini berongga. Kalau kamu perih lambung itu karena kamu belum makan. Nah, kan ada yang perih. Nah, itulah lambung yang perih. Dari lambung kemudian ke usus halus. Nah, usus halus terdiri dari usus 12 jari. Ya, usus kosong dan usus penyerapan. Ini maksudnya penyerapan. Nah, ada duodenum, yeyunum dan ileum. Ketiga bagian usus tersebut bekerja sama menyelesaikan pencernaan makanan agar menjadi bagian-bagian yang kecil. Ya, usus. Nah, di usus ini ada namanya usus buntu, Nak. Kalau kamu nyembelih ayam itu ada usus buntu. Nah, itu termasuk usus di sini juga. Nah, selanjutnya setelah usus halus ke usus besar, ya, ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi memproses sisa makanan hasil pencernaan. Makanan berupa limbah atau kotoran nanti dikeluarkan melalui anus, ya, itu. Jadi coba Bapak mau dengar kata Zahra dan Amira. Urutan tadi dari mulut sampai ke anus. Coba sebutin. Yang pertama apa, Zahra? Mulut. Kerongkongan. Lambung. Terus usus kecil, usus besar, anus. Nah, usus besar. Kemudian yang terakhir anus, ya. Di mana tempat untuk menyerap makanannya? Di mana? Anus. Di anus kan membuang. Ayo. Mulut. Menyerap itu. Menyerap di usus halus, menyerap sari-sari makanan. Nah, coba yang ini. Kamu merasakan kan di mulut kalau kamu makan nasi akan manis. Itu di mana rasanya manis? Pak Fran, matiin Fran. Mulut, Pak. Ya, di mulut. Ada namanya lidah. Lidah. Lidah itu bisa merasakan manis, asin, dan pahit. Oke. Untuk merasakan dan tidak. Baik ya. Jadi kesimpulan hari ini belajar apa? Coba dari tadi pagi. Belajar
Hewan tentang usus tentang yang pagi tadi, hewan apa tadi namanya? sapi. Hewan dan Iya. manusia. Tentang organ manusia. Ya. Organ tubuh manusia. Jadi hari ini saya sudah belajar sistem pencernaan pada hewan ruminansia, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan obimasum. Kemudian sistem pencernaan manusia, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Nah, anak-anak, tadi kan Bapak kasih apa namanya? Ini ya, untuk hasilnya ini tadi ya. Nah, ini kan sambil diisi kan tadi ya. Nah, diisi. Ini gimana Pak ngisinya? Kamu tinggal narik kayak gini. Sudah kan diisinya? Nah, setelah Bapak lihat, ini ada anak yang hebat sekali ini tadi. Sudah dapat nilainya besar. Bapak lihat dulu ya yang sudah ngisi ya. Mana ya? Filebox. Wow, keren. Ini ada siapa ini ya? Padit, terus Siska, Ririn. Yang lainnya nanti ya. Nah, ini ya, nanti dikumpulkan ya. Sebelum selesai ini coba langsung diselesaikan sampai finish. Coba Bapak lihat sih punyanya Fadil. Oh, punya Fadil mana ya? Kita lihat ya, punya Fadil ya. Oh, punya Fadil. Ini udah diisi ini, hebat. Nah, ini di sini keren. Kemudian ini, nah kayak gini kayak Fadil ya. Nah, mulut. Nah, ini ini bukan ditulis di sini tapi ditarik ke atas ya, ditarik ke sini. Nah, iya. Nanti yang belum dibenerin ya, diisi sampai Bapak tunggu. Ini ada waktunya loh nak. Ya, paham ya? Oke. Jadi hari ini bagaimana perasaan kalian belajarnya hari ini? Coba kalau yang senang kasih jempol, kasih senyum. Ayo. Senang, Pak, senang. Kalau yang sedih merengut, ayo. Kalau senang kameranya dihidupin, kasih jempol dan kasih senyum kayak gini. Ayo semuanya. Ya, berarti kalian senang. Nah, jangan lupa nanti Bapak kirim ke grup WA-nya. Ini adalah hasil belajar kamu 2 hari. Yang hari ini dan hari yang sebelumnya. Nanti minta tolong dengan orang tua kamu untuk membantu mengerjakan ini. Ya, paham anak-anak? Paham ya? Oke. Sebelum kita selesai, kita menyanyikan salah satu lagu daerah Palembang ya. Yuk, semuanya. Hidupin kamera. Kita nyanyi bersama. Cukma ilang. Cuma hilang sedikit batu. Di mana kucing di situ rumah aku. Mailang jaga di situ rumah aku.
Hati tak bimbang, gadis Pugang Palembang, Hilang jaga mengoci belang di rumah cuma hilang jaga mengoci belang di situ rumah aku cinta Oke, terima kasih untuk belajar hari ini ya nak. Tetap semangat, tetap belajar. Besok belajar ya nak ya, supaya cita-citanya tercapai. Jadi untuk hari ini Bapak cukupkan. Jangan lupa untuk mengisi hasil evaluasi yang kita belajar selama 2 hari ini ya. Diisi, dikirim ke, nanti di sini sudah otomatis nak. Nanti tinggal ngirim ke Bapak, nggak perlu lagi kamu kirim screenshot ke WA ya. Nah, untuk mengakhiri belajar hari ini, Bapak minta tadi kan Fran ya. Coba Fran pimpin doa untuk menyelesaikan pelajaran hari ini. Ya, silakan Fran pimpin doa.
Fran. Oke Pak, teman-teman sebelum pulang baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul-azim. Terima kasih anak-anak untuk belajar hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Tetap semangat ya untuk belajar selanjutnya. Ya Pak. Coba untuk terakhir kalinya kita foto bersama. Keluar semua. Maaf Sudah keluar semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.